Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi kawan ya. Sekarang hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, waktu pagi sekitar pukul 8:09. Untuk cuaca di sini seperti ini kawan ya, mendung tapi ini sudah ada matahari. Mudah-mudahan saja selama proses penyepraian ini cuacanya tidak turun hujan. Dan ini untuk perkembangan terbaru hari ini, tepat di usia 198 hari setelah tanam. Akan saya perlihatkan seperti ini kondisi cabai yang tanpa menggunakan plastik mulsa nih seluruh. Gulutannya basah kuyup, banyaknya juga daun-daun yang rontok nih, pada menguning daun-daunnya. Ya bagaimana lagi seluruh, karena kelemahan cabai yang tanpa mulsa ini seperti ini seluruh. Faktor pH tanahnya mudah ngedrop karena itu air hujan langsung merembes ke atas gulutan seluruh ya. Kalau yang tanpa mulsa mungkin itu lebih berkurang lagi untuk resapan air hujannya, tapi yang tanpa menggunakan mulsa ya seperti ini resikonya. Tapi alhamdulillah ini untuk penyakit layu baik fusarium, bakteri dan lain sebagainya alhamdulillah terbilang aman seluruh. Meskipun tanaman cabai ini diguyur hujan setiap hari. Dan ini yang menggunakan mulsa seperti ini keadaannya. Dan setiap kali saya membuat dokumentasi video, itu tidak ada yang ditutup-tutupi ataupun tidak ada yang dilebih-lebihkan. Real faktanya seperti ini saya perlihatkan kepada kawan-kawan semua. Begitu kawan ya. Dan di hari ini saya akan melakukan perawatan khusus pasca dilakukannya panen petikan yang ke-15 kemarin. Jadi perawatan hari ini fokus untuk mengendalikan penyakit tanaman, begitu kawan ya. Dan diantaranya seperti penyakit patek ataupun antraknosa, kemudian bercak daun, layu fusarium maupun layu bakteri, kemudian busuk ranting, busuk batang, dan berbagai penyakit tanaman lainnya. Seperti ini seluruh perkembangan hari ini di usia 198 HST ya. Dan ini sudah mulai banyak buah-buah yang mulai matang seperti ini, karena proses panen petikan yang ke-15 kemarin itu tidak merata karena kita berjibaku dengan curah hujan yang tinggi. Selama proses panen kita digempur hujan selama 4 kali seluruh, sehingga proses panennya itu dipercepat seperti ini seluruh. Buah-buah yang mulai matang seperti ini. Dan mungkin untuk mempercepat waktu dan durasi, saya akan segera untuk melakukan penyepraian di hari ini. Ditakutkan juga cuacanya tiba-tiba berubah, tapi alhamdulillah hingga saat ini cerah seperti ini kawan ya. Dan untuk obat yang saya gunakan untuk mengendalikan berbagai penyakit tanaman itu simpel dan sederhana, hanya menggunakan 2 bahan ini kawan. Di antaranya saya menggunakan Bio Vertifort dari produk Vertipot kawan ya. Kemudian saya aplikasikan fungisida sistemik berbahan aktif Simoxanil 50% dan dilengkapi juga dengan perekat, penembus perata dan pembasah. Baik kawan ya, sebelum dibahas lebih lengkap berapa sih takaran dosis yang digunakan, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Untuk cuaca sudah mulai mendung seperti ini kawan, yuk kita segerakan untuk melakukan peracikan pupuknya.
ditakutkannya cuacanya tiba-tiba berubah. Yang pertama kali yang akan saya larutkan terlebih dahulu ini perekat, penembus, perata, dan pembasah. Kemudian untuk dosisnya tetap sama, saya gunakan kurang lebih setengah mili per liter. Jadi untuk satu tangki 16 liter ini akan saya gunakan sebanyak 8 mili saja. Seperti ini kawan. Ini dilarutkan terlebih dahulu dengan air. Harus larut sempurna dulu seluruh sampai airnya ini berbusa seperti ini. Nah, kemudian setelah perekatnya ini sudah larut dengan air, yang pertama kali ini akan saya aplikasikan terlebih dahulu fungisida bahan aktif Simoxanilnya. Nah, apa kelebihan dari bahan aktif Simoxanil ini? Cara kerja ini sistemik kawan ya. Di sini sudah ada. Untuk bahan aktif Simoxanil ini untuk cabai, diantaranya busuk kering, Colectroticum capsici, busuk buah, Phytophthora, bercak daun, Cercospora capsici. Nah, ini untuk penyakit secara menyeluruh kawan ya. Nanti ini ditambah lagi ataupun didorong lagi dengan Biofertipod ini yang memiliki kandungan lebih lengkap lagi. Nah, untuk dosis fungisida bahan aktif Simoxanil 50% ini akan saya gunakan kurang lebih 1 sendok takaran 30 gram ini seluruh ya. Nah, sebanyak 1 sendok ini kalau ditakar dengan sendok makan kurang lebih 2,5 sampai 3 sendok makan. Ini takarannya 30 gram. Ini cukup 1 sendok makan saja fungisida sistemiknya. Ini dilarutkan terlebih dahulu kawan ya. Nah, setelah ini sudah 100% larut sempurna, kemudian untuk mendorong lebih cepat lagi pengendalian penyakitnya, saya menggunakan Biofertipod. Dan ini sebenarnya sudah saya jelaskan di beberapa video yang lalu bahwa ini manfaatnya banyak seluruh, mencegah dan mengendalikan keriting daun, puret, jebuk, brekele, mencegah dan mengendalikan dan serta menghentikan replikasi ataupun perkembangan virus-virus kuning ataupun Gemini. Kemudian ada lagi mencegah dan mengendalikan penyakit patek ataupun antraknosa, kemudian busuk buah, layu fusarium, layu bakteri, moler, busuk daun, bercak daun, karat daun, trotol, kresek, embun tepung. Dan di sini banyak juga seluruh ya. Jika dicampur atau di rolling dengan fungisida kimia akan bekerja sangat kuat dan sinergis. Nah, ini saya aplikasikan bersamaan dengan fungisida sistemik berbahan aktif Simoxanil 50% ini. Kalau misalkan kawan-kawan memiliki fungisida misalkan bahan aktif Mancozeb, gimana Bang? Bisa nggak disatukan dengan Biofertipod ini? Bisa seluruh ya. Itu fungisida apa saja itu bisa digabung dengan Biofertipod ini. Kalau saya kan di sini adanya ini bahan aktif Simoxanil 50% karena ini untuk pengendalian penyakit tanamannya ini lebih meluas lagi, ditambah lagi dengan Biofertipod ini sehingga jangkauan sasaran penyakitnya itu lebih luas, pengendalian penyakitnya juga lebih cepat. Begitu kawan ya. Hanya saja ini sebelum mengaplikasikan Biofertipod ini kita harus membaca anjuran pakai pada botol kemasan. Di sini ada kocok dahulu kurang lebih 10 detik. Nah, ini dikocok terlebih dahulu kawan. Pokoknya setiap kali kita mengaplikasikan suatu pestisida ataupun pupuk diwajibkan harus membaca aturan pakai pada setiap kemasan. Begitu kawan ya. Nah, ini dikocok. Jika ini sudah dikocok kurang lebih 10 detik, ini tinggal diaplikasikan saja. Dan untuk takaran dosisnya ini saya gunakan kurang lebih 3 tutup karena ini untuk takaran per 1 tutup ini sekitar 10 mili. Jadi untuk tingkat pemakaiannya kurang lebih 2 mili per liter karena ini untuk pengendalian penyakit kawan ya. Nah, ini tutup yang pertama 10 mili.
Dan ini tutup yang kedua 20 mili, dan ini tutup yang ketiga 30 mili. Kalau kawan-kawan, Bang, bagaimana kalau misalkan untuk pencegahan? Kalau untuk pencegahan itu bisa menggunakan 2 tutup saja kawan ya. Kalau untuk pencegahan mah bisa menggunakan 1 mili per liter juga bisa, berarti totalnya 16 mili untuk takaran 1 tangki 16 liter. Dan ini dilarutkan seluruh antara Biovertipod dan juga fungisida bahan aktif simoksanilnya. Nah, ciri khas pada produk Biovertipod ini dia seperti wangi jahe kawan, karena pada jahe itu banyak sekali kandungan-kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan dan pertumbuhan tanaman. Nah, ini wanginya wangi jahe, jadi seger banget. Ini dilarutkan seluruh. Ini dilarutkan. Kalau kawan-kawan, Bang, emang bahan aktif pada Biovertipod itu apa saja? Di sini mungkin untuk kawan-kawan yang baru bergabung, di sini akan saya coba sedikit jelaskan. Untuk bahan aktifnya di sini ada limonen, apinen, linalol, mircen, aterpineol, enzim aktivator. Nah, itu untuk komposisi bahan aktif dari Biovertipod ini. Ini dilarutkan seluruh. Jika ini sudah 100% larut sempurna, ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer. Bismillahirrahmanirrahim. Cairannya seperti ini tuh seluruh. Dan untuk kawan-kawan yang ingin melihat perkembangan setiap hari, aktivitas panen dan lain sebagainya, itu selalu saya update di Facebook Mitra Pertanian Channel. Itu saya update setiap harinya kawan ya. Tanya jawab bisa dan lain-lain. Pokoknya mas simak dan ikuti saja Facebook saya di Mitra Pertanian Channel. Ini diisi air full kawan ya. Sudah penuh sepertinya kawan. Nah ya, ini tinggal diaduk saja kawan ya, supaya pestisida yang diaplikasikan itu benar-benar larut sempurna. Dan warnanya seperti ini kawan. Ini wangi jahenya sangat menyengat kawan ya. Jangan lupa harus diaduk secara terus menerus. Bisa menggunakan nozzle sprayer juga bisa kalau memang kabelnya itu panjang ya. Nah, ini diaduk terus. Jika memang ini sudah 100% larut sempurna, ini tinggal dispraykan saja ke masing-masing tanaman. Baik kawan ya, saya akan menyelesaikan dulu untuk melakukan penyepraian hari ini untuk pengendalian penyakit tanaman di usia 198 hari setelah tanam. Alhamdulillah kawanku, proses penyepraian hari ini di usia 198 HST untuk pengendalian penyakit tanaman sudah selesai dilakukan tadi sekitar pukul 9:45 dan sekarang
menunjukkan sekitar pukul 10:49. Untuk cuaca di sini seperti ini kawanku, mendung ya, dan sebenarnya sudah turun gerimis kecil-kecil. Nah, dan ini adalah perkembangan terbaru tanaman setelah dilakukan penyepraian nampak dari atas kawan. Ini saya memanjat pohon rambutan ya. Alhamdulillah ini insya Allah untuk penyakit tanaman bisa lebih dikendalikan, baik itu penyakit patek ataupun antraknosa, busuk ranting, busuk batang, bercak daun, dan berbagai penyakit tanaman lainnya insya Allah lebih cepat bisa dikendalikan lagi, karena pestisida yang diaplikasikan itu adalah bahan aktif pilihan. Dan seperti ini kawan, nih ini kalau nampak dari atas sebenarnya sudah mulai banyak buah-buah yang mulai matang. Dan apabila cuacanya bagus, nanti untuk panen bisa dilakukan sekitar 3, 4 ataupun 5 hari ke depan, tergantung juga dari kondisi cuacanya. Dan saya akan mulai turun kawan ya, bismillahirrahmanirrahim, untuk memperlihatkan kepada kawan-kawan lebih dekat lagi. Seperti ini kawan. Nah, ini kita coba lihat pada tanaman yang terserang Gemini virus. Seperti ini perkembangannya alhamdulillah sudah berangsur-angsur pulih dan mulai menghijau. Dan ini untuk pembungaannya, baik pembentukan buahnya seperti ini kawan. Nih bunga-bunganya Masya Allah, alhamdulillah. Dan ini alhamdulillah terhitung hari ini di usia 198 HST. Untuk tingkat kerontokan bunga alhamdulillah aman, meskipun tanaman cabai ini diguyur hujan setiap harinya. Dan untuk cuaca hari ini sudah mulai turun gerimis kawan. Dan mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan hari ini untuk pengendalian berbagai penyakit tanaman mungkin cukup jelas kawan ya. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan seputar dunia pertanian kawan-kawan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon untuk dimaafkan ya, karena manusia tempatnya salah dan khilaf. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat, karena sebaik-baik orang ialah yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.